November ya. Nggak kerasa sudah berganti bulan dan harapannya semoga Mitra Suara Kota juga dalam kondisi sehat selalu, kemudian juga tetap semangat ya menjalani segala aktivitas karena kita tahu perubahan cuaca sekarang sangat ekstrim. Jadi harapannya kita semua juga tetap bisa menjaga kondisi kesehatan ya. Pagi kali ini Mitra di Laporore untuk sesi yang kedua kita akan tambahkan dialog interaktif bersama dengan Klinik Udara dalam rangka peringatan Hari Stroke Sedunia bersama dengan dokter kesayangan kita Dr. Utaya Sunaryo. Alhamdulillah pagi kali ini sudah berkenan rawuh. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat dokter? Amin, sehat. Semangat pagi ya dokter ya. Iya, bersama dengan Dr. Utaya Mitra Suara Kota, dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh ya, yang pagi kali ini selama kurang lebih nanti 1 jam ke depan kita akan membahas terkait peringatan Hari Stroke Sedunia. Tapi tema yang diambil sama Dr. Utaya ini membuat kita ini Mitra sedikit harus semangat ya. Ayo melangkah kalahkan stroke. Ini kan kadang masyarakat kita itu udah 50-50 dokter ya. Kadang kalau udah kena stroke aku nggak mungkin sembuh nih. Kan banyak masyarakat yang punya pikiran seperti itu dokter. Tapi dari tema yang diambil sama dokter, ayo melangkah kalahkan stroke, ini luar biasa menurut saya. Jadi Mitra Suara Kota pagi kali ini boleh untuk bisa bergabung di 101,7 di dual jalur yang kami sediakan. 081-336-460.000 atau di 0335-42772. Nah, mengawali perjumpaan kali ini, coba kita sapa dulu Dokter Utaya untuk pagi kali ini mengawali edukasi. Monggo dokter, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hari ini mendapat tugas untuk menyampaikan tentang berkaitannya dengan Hari Stroke Sedunia yang sebenarnya diperingati 29 Oktober kemarin, tapi karena mendapat jadwal hari ini di Suara Kota. Jadi kami bersyukur sekali mendapat kesempatan ini dari Suara Kota untuk menyampaikan beberapa tentang stroke itu apa, kesehatannya Bang. Kemarin sudah di podcast dan penyuluhan di rumah sakit juga. Semoga apa yang kita sampaikan dengan diskusi kita bisa mengetahui apa itu stroke dan seterusnya. Oke. Dokter, 29 Oktober ya untuk peringatan Hari Stroke Sedunia. Nah ini mungkin bisa diedukasi ke masyarakat dokter, karena sekarang itu kok anak muda juga bisa ya dokter terkena begitu ya. Jadi kita mungkin bisa diberikan pemahaman terkait seperti apa gejalanya, terus langkah-langkahnya seperti apa harus kita ambil ketika kita kena stroke dokter. Baik, stroke itu adalah gangguan saraf ya, yang bisa sebagian bisa menyeluruh, maksudnya dari keple tangan kiri atau kaki kiri, atau bisa dua-dua juga ya. Bisa juga makin memberat dan sampai yang paling berat adalah gangguan kesadaran sampai koma ya. Dan ini sekarang ini di Indonesia nomor 1 rankingnya penyakit stroke yang ada di Indonesia. Indonesia dokter. Indonesia. Jadi angka kejadiannya nomor 1 sekarang. Dan itu sudah dipetakan sejak tahun 2009 sampai sekarang ya. Nomor 1 terus, bahkan di dunia itu nomor 2. Stroke itu, penyakit stroke ya. Nah, Indonesia menduduki ranking nomor 7. Ya, jadi penyakit stroke itu ranking nomor 2 di dunia, tapi untuk Indonesia nomor 7. Ranking 7. Kita masuk nomor 7 ya dokter. Bayangkan tiap hari di Probolinggo ini, di kota Probolinggo, di rumah sakit khususnya Muhammad Saleh, saya menangani hampir setiap hari 1 pasien stroke masih ada. Pasien baru. Coba bayangkan ke depan nanti akan diprediksi makin banyak orang yang kena stroke. Dan menurut data yang saya peroleh, Jawa Timur menduduki nomor 2 di Indonesia. Jawa Timur ya? Jawa Timur, nomor 1 Jawa Barat. Bayangkan, oleh karena itu kami mendapat tugas oleh Kemenkes, Perhimpunan Dokter Saraf, juga rumah sakit, disosialisasikan bahwa stroke itu bukan penyakit yang ringan, ya memang ada yang ringan sih. Justru ini berbahaya, harus cepat datang ke rumah sakit. Begitu. Jadi makanya kesempatan ini di dalam rangka
Hari Stroke Dunia, saya berkewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat Probolinggo masalah ini. Iya. Nah, itu. Dokter, kalau tadi sempat di-spill ya data-datanya ya Mitra Suara Kata bersama dengan Dokter Utoyo bahwasanya Indonesia masuk ranking ke-7 ya dokter ya. Kemudian Jawa Timur ranking kedua, termasuk kita salah satunya. Ya. Nah dokter, karena stroke ini adalah ada skalanya ya dokter, ada yang ringan, sedang, dan berat. Mungkin ada jenis-jenisnya nggak sih dokter kalau stroke sendiri dokter? Ya, jenisnya ada dua. Satu stroke yang perdarahan di otak. Oke. Yang satu penyumbatan. Yang penyumbatan ini lebih banyak dibanding yang perdarahan. Oh. Jadi yang justru yang kita harus cepat tangani, yang penting adalah time-nya, waktu. Begitu tahu gejala stroke, sudah cepat saja ke rumah sakit. Ya, kebetulan di Rumah Sakit Probolinggo itu ada fasilitas CT scan, ada stroke corner, jadi tempat khusus ruangan yang pasiennya stroke semua. Jadi nggak dicampur, kecuali kapasitas bednya penuh. Nah, masyarakat masih ragu-ragu mungkin, masih rembukan sama keluarga ini enaknya gimana. Ya, kemudian pindah lagi ke rumah sakit atau puskesmas dulu, jadi istilahnya menggok-menggok dulu ya. Terus harus cepat karena kita di Muhammad Saleh sudah ada CT scan, jadi kita harus tahu CT scan, oh ini jenis perdarahan atau penyumbatan, karena beda nanti penanganannya. Memang ada ringan, sedang, berat. Nah ini yang problemnya, tapi yang penting kan usaha dilakukan. Oh ya sudah, kalau berat ya udah kita tahu sendiri kalau memang stroke angka kematiannya cukup tinggi. Jawa Timur aja nomor 2 di dunia, Indonesia menduduki ranking 7 ya. Sedangkan stroke-nya sendiri angka penyakit yang nomor 2 di dunia. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Iya, dokter, apakah ada salah satu indikator yang dilakukan oleh masyarakat sehingga beberapa masyarakat itu bisa kena penyakit stroke dengan dua kategori ya, pendarahan atau penyumbatan? Itu apakah dari aktivitas masyarakat yang memang kurang sehat kah dokter? Atau ada pola makannya atau gimana sih dokter? Kok bisa sampai menyebabkan masyarakat itu lebih banyak kena stroke dokter? Ya, tentu faktor risiko itu ada. Jadi bisa juga pria lebih banyak dari wanita. Iya. Kemudian faktor genetik ya, juga bisa. Kemudian ras juga bisa, tapi kalau di dunia ras kulit hitam yang lebih banyak dibanding kulit putih ya. Jadi yang sekarang lagi populer ya, maksudnya di sini keluarga itu. Jadi kalau keluarganya sudah pernah ada yang pernah stroke, ada genetiknya, nah itu harus hati-hati. Nah, itu faktor yang ada. Kemudian faktor yang kedua yang masih bisa diobati. Kalau tadi ya sudah gimana ya, pria ya sudah pria lebih banyak ya, ada genetik. Kalau yang faktor yang masih bisa diobati, contoh darah tinggi, kencing manis, ya, lemak yang tinggi, kolesterol yang tinggi. Nah ini jadi faktor penyebab yang paling banyak serangan stroke itu terjadi. Paling banyak ya tekanan darah tinggi. Makanya saya juga harus sampaikan pada saat ini, hati-hati bagi orang yang menderita penyakit darah tinggi, harus cepat kontrolnya, rutin teratur. Diabetes juga begitu. Orang yang lemaknya tinggi karena pola hidup, makan ya, kurang olahraga, kegemukan, nah itu menjadi faktor risiko dan lain sebagainya. Tapi yang utama tadi yang saya sebutkan. Oke, dokter, kenapa sih kok lebih banyaknya ke pria dokter daripada ke kaum hawa? Ya, ini mungkin pria ini kan dari statistik ya. Mereka bekerja, ya, faktor stresnya lebih tinggi mungkin ya. Ini kan penelitian ya. Iya, dokter. Jadi pria seperti itu. Jadi lebih banyak dibanding wanita. Angkanya saya enggak lupa, tapi dikatakan itu. Ya, karena dia juga kepala keluarga dan banyak sekali dan faktor itu. Baik. Jadi ini para pria makanya jangan hanya bekerja, tapi olahraga juga ya dokter ya. Ya, olahraga yang rutin, jangan olahraga sebulan sekali. Nah, kalau sebulan sekali ya kurang ya. Paling sedikit 30 menit tiap hari. Tiap hari. Tapi rutin ya rutin, dokter ya. Rutin ya. Baik, jadi terserah olahraganya yang murah ya jalan kaki. Ada yang punya hobi renang silakan. Ada yang hobi cycling, bersepeda, monggo gitu. Nah, dokter Utoyo, ini juga mungkin bisa disampaikan ke masyarakat karena kan sekarang juga banyak ya
saraf kejepit ya dokter. Oh. Ya, kita bisa membedakan antara itu saraf kejepit sama stroke untuk bisa cepat-cepat pergi ke fasilitas kesehatan gimana sih dokter? Oh, Kadang iya. masyarakat, oh enggak itu enggak apa-apa, itu biasa kecentet katanya orang sekarang gitu dokter. Baik. Saraf kejepit memang ada itu gangguan saraf, tapi berbeda dengan stroke. Kalau Oke. saraf kejepit tidak emergensi. Oh, Jadi bisa berobat di poliklinik, rawat jalan. Tapi kalau stroke emergensi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus cepat datanglah ke rumah sakit. Jadi jangan belok-belok dulu. Begitu belok-belok kehilangan waktu. 1 jam kena stroke, sel di otak kita 1,9 juta rusak. 1,9 juta yang Rusak. rusak. Oke. Berapa tiap menit kalau kita menunda? Begitu. Jadi makanya datang aja karena kita punya fasilitas. Kecuali nggak punya fasilitas ya. Oh ini CT scan bisa tahu ini penyumbatan apa perdarahan. Bayangkan kalau masih ditunda-tunda, belum lagi nanti perjalanan, mampir sini, mampir situ, mampir rumah sakit lain yang tidak punya. Nah, bayangkan 1,9 juta akan rusak 1 menit. Oke, aduh. Ya memang sel otak itu berpuluh-puluh juta, tapi kan sayang gitu ya. Oke, Ya itu oke. waktu adalah penting sekali. Baik, jadi manajemen waktu makanya jangan menyepelekan ya Mitra Suara Kota ya, untuk segera datang dan pergi ke fasilitas kesehatan. Nah, dokter, sekarang itu penyakit stroke bukan juga orang sepuh ya atau lebih lanjut, usia muda juga banyak. Usia yang 20-an itu juga kadang rentan dokter terkena penyakit stroke. Ini mungkin bisa disampaikan juga kepada generasi Z yang sekarang sukanya mager ya dokter. Itu kan bisa jadi faktor nggak sih dokter? Tanpa gerak, mager terus. Ya betul. Memang dulu banyak usia tua. Ini belakangan Muda. usia muda, Iya. yang eksekutif muda, yang bekerja dengan stres yang tinggi, punya darah tinggi yang tidak diobatin, pekerjaan itu tidak mau gerak. Wah, saya terakhir merawat pasien nomor 28 tahun. Masih muda, bayangkan. Ya, dia seorang ibu dengan 2 orang anak, orang tuanya punya stroke. Nah, dia tidak sadar punya darah tinggi, dibiarin masih muda. Nah, akhirnya terjadi serangan stroke, kasihan. Anaknya masih kecil 2, dia tidak bisa ngomong, lumpuh. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah. Kadang saya juga kadang sedih, cepat gitu loh. Jangan ditunda-tunda gitu loh. Ya toh, ditunda itu ya itu seperti tadi kehilangan momentum 1 menit rusak-rusak, akhirnya sudah. Kemungkinannya ya kalau sembuh pun memberikan gejala sisa. Oke. Jadi nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, bicaranya pelo dan sebagainya. Nah, kalau sudah pernah terkena, seberapa sering sih dokter akan nanti kembali lagi itu penyakit stroke? Jadi kita juga harus bisa mewanti-wanti ya. Ya, tiap orang berbeda. Oke. Ada yang cepat, ada yang 24 jam dia pulih. Dah. Ada yang butuh waktu 3 hari, ada yang butuh 3 minggu, ada yang sampai selamanya. Begitu. Jadi tipenya itu beda-beda perjalanannya. Makanya kalau pas untung 24 jam sembuh, wah ya alhamdulillah, ya kan. Tapi kalau sampai lama ya sudah, mau gimana lagi? Ya kembali lagi selnya makin lama makin rusak sekian juta kalau nggak cepat itu. Sedangkan yang cepat bukan berarti terus simsalabim lalu bagaimana, tidak. Perjalanan beda-beda tiap orang. Karena faktor risikonya macam-macam. Macam-macam. Ya, makanya hati-hati yang punya kencing manis, ya wajar lah makannya ya. Kalau dikasih donat ya, yang ada coklat manis-manis kasihkan saya aja, gitu ya. Jemblem kirim Jemblem dokter kita enak, ya. kalau enggak sama Mas Wahyu. Iya, dokter. Ini tadi sempat ada yang bertanya di jalur WhatsApp. Dokter, apakah benar sih kalau kaum lelaki kalau sering donor itu adalah mengurangi untuk penyakit stroke? Kabarnya gitu, dokter. Nah, ini dari Budini di Pilang, dokter. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang betul. Oh, betul ya, dokter? Betul. Ya? Jadi orang yang sehat ya dengan donor itu baik. Mengapa? Orang itu kan produksi terus darahnya. Darah kan diproduksi terus oleh manusia tubuh kita. Semakin dia donor, produksinya akan membaik lagi, hilang, baik lagi. Terbarui terus ya, dokter? Tapi orang yang stroke itu biasanya darahnya kental, HB-nya tinggi. Nah, dengan donor berkurang.
Begitu, jadi donor aja enggak apa-apa, yang penting sesuai dengan biasanya 3 bulan sekali 3 ya, bulan dan sekali, diperiksa dokter. dulu. Bagus, jadi betul itu pertanyaannya bagus sekali, donor mengurangi risiko stroke itu. Karena biasanya orang stroke diperiksa, wah darahnya kental. Waduh Pak, kalau misalnya sampean sehat, mbok yo donor, nanti turun kekentalannya. Jadi ibarat bayangannya seperti air di pipa, ya. Pipa itu kan ada airnya, pipa ledeng itu. Kalau airnya lancar, masih pipanya baru kan enak. Tapi makin tua, pipanya kan makin mengecil karena kerak-keraknya. Nah, kalau airnya seger, kalau airnya yang kental, yang manu, tersumbat ya, airnya jadi lambat. Itu logikanya, analoginya seperti itu. Jadi donor lah, bagus sekali. Kalau dengan bekam, dokter? Wah, ini bekam lain lagi ceritanya. Lain lagi, gimana dokter? Terus terang bekam ini kan alternatif ya. Jadi alternatif di bekam katanya boyoknya yang sakit jadi enak, simsalabim sulapan. Saya rasa bukan ada hubungannya. Bahkan begini, orang yang pernah kena stroke dengan dibekam kan pertamanya enak, tapi dia akan sakit nanti. Nah, kalau tidak dikendalikan dengan obat, dia tidak minum obat anti hipertensi, naik tuh tensinya. Nah, tensinya naik, resiko lagi. Jadi boleh, tapi kalau punya darah tinggi, punya penyakit harus di apa ya? Diobati juga. Jadi dicegah jangan sampai naik karena nyerinya. Iya. Biasanya nyeri. Jenengan asmanya siapa? Saya Devi, dokter. Ya, Devi kalau pijet itu enak pertama pagi itu kan boyok pegel kabeh. Enak tapi sakit. Nah, itu tensi naik dia. Ya, karena kerja saraf simpatisnya itu naik. Nah, kalau orang nggak bisa mengendalikan hipertensinya, nggak minum obat, bisa serangan. Pernah terjadi? Sering. Nah ini nih, masyarakat juga harus paham. Iya, jadi boleh, tapi hati-hati. Gitu ya. Kalau biasa-biasa nggak apa-apa. Ini Mas Wahyu ini juga senengan pijet ini. Nah, itu yang pijet siapa? Kan kadang juga masyarakat itu punya pikiran yang suka bim salah bim dokter. Aku takut be jarum suntik katanya donor ya tak bekam ae katanya kan kayak gitu ya dokter. Tapi malah justru mitos harus yang keliru. Ya dokter. Ya, harus diluruskan, tidak benar ya. Donor aja. Bagus, PMI senang kalau ada donor. Iya, donor senang itu buy stok. Dan ingat, dengan mendonorkan bahwa Anda telah menolong orang. Yang kita kan bermanfaat. Iya, yang ditolong siapa nggak tahu. Jadi kita bersyukur, pahalanya besar. Wah, aku nolong wong nggak peduli orangnya siapa, nggak membedakan agama, ras dan sebagainya, tapi manfaatnya besar. Gitu. Tidak apa-apa PMI ayo berbondong-bondong. Bu Nini suaminya pasti ini sering donor nih kayaknya. Betul, bagus, teruskan aja Bu Nini. Baik, nah Mitra Sarakota, sebelum kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi ya soal stroke bersama Dr. Utoyo, coba kita jeda dulu di kesempatan siang kali ini, tentunya masih bersama dengan 101,7 ya.
kasih Mitra Sarakata, masih kembali lagi ya bersama dengan dialog interaktif pagi kali ini dengan Dr. Utoyo ya. Walaupun komposisinya let me go home, tapi jangan go home dulu. Masih terbuka untuk Mitra Sarakata bisa bertanya secara langsung dengan narasumber kami. Nah dokter, ini tadi banyak banget yang sudah kita ulas bersama dengan Dr. Utoyo ya untuk bisa ayo melangkah kalahkan stroke Mitra Sarakata untuk tema pagi kali ini. Dokter mungkin Mitra Sarakata juga masih belum paham penuh dokter untuk mengetahui gejala stroke yang dialami itu gejalanya seperti apa saja sih dokter? Mungkin bisa sedikit disampaikan spill satu-satu dokter. Baik, terima kasih Mbak Devi. Ya. Jadi untuk orang awam tidak usah repot-repot. Ingat saja kata-kata segera ke rumah sakit. Oh, kata-kata segera ke rumah sakit ya. Jadi segera ke RS ya. Kita rinci ya. Se-nya itu apa? Misalnya kita senyum, wajah kita asimetris. Loh kok merot ya? Nah, gampang toh? Kemudian lihat geraknya kita, sisi kiri atau kanan kok ada beda, lemah. Mungkin yang kiri nggak bisa megang sendok, yang kanan baik, normal. Nah, itu geraknya. Kemudian ra-nya itu bicaranya pelu, lalel, mencolok, lele, pagel. Nah, sudah mulai tanda-tanda itu. Kemudian ke-nya itu kebas. Oh, sege ya. Ra-nya belum. Ra itu rabun. Oh, mataku kok jadi rabun ya. Sebelumnya normal-normal. Ya. Kemudian kebas. Kebas itu kayak geringgingan itu loh. Ya, geringgingan. Loh kok geringgingan ya? Tidak ada apa-apa geringgingan. Nah, itu satu tanda. Yang gampang aja diingat. Kebas. R-nya apa? Ya. R-nya itu tinggal lihat apa tadi rabun ya. Kalau ra-nya itu apa ini? Bicaranya pelo sudah ya. R-nya rabun. Kalau S-nya sakit kepala. Nah, segera ke RS. Itu tidak semuanya muncul, kadang-kadang sakit kepala toh. Ada juga jawab bicaranya pelo. Nah, be careful, hati-hati. Mudah sekali dia, segera ke RS. Ya. Itu aja, senyumnya asimetris, G-nya geraknya separuh lemah, ra bicaranya pelo, kebas, kemudian rabun dan sakit kepala. Salah satu aja sudah hati-hati, gitu. Jadi masyarakat tidak usah bingung-bingung, tinggal nanti datang diperiksa, oh ternyata bukan stroke, oh ya ini stroke, gitu. Kayaknya perlu periksa nih, dengar bahasnya aku kalau ada gelisah ya dokter. Waduh, ini kurang utangnya durung lunas iki. Soalnya kadang suka tiba-tiba geringgingan, entah kenapa gitu dokter. Ya, jangan anggap enteng walaupun geringgingan. Kita ini terus akan punya CT scan ya. Lebih bagus lagi kalau punya MRI. Itu ada sumbatan kecil-kecil. Kelihatan. Tapi kalau sepintas hilang, mungkin bukan. Tapi kalau sudah, kok makin hari makin banyak ya, kok geringgingan. Itu kelihatannya seperti orang normal. Tapi kalau kita pakai pemeriksaan penunjang, ada sumbatan kecil-kecil di otak kita. Ya, memang makanya saya bilang beda tadi saraf kejepit. Saraf kejepit tidak emergensi. Ini emergensi. Harus mau tidak mau, suka tidak cepat lah. Nanti baru kita, oh bukan, enak lego. Tapi kalau iya, ya harus ngamar. Tuh ya. Baik, jadi ingat kata segera, kata dokter ya, segera ke RS. Nah, ini untuk bisa kita mengetahui apakah kita juga masuk di tanda-tanda gejala stroke ya. Ibu kalau suka pusing kepala, ya hati-hati. Suka senyumnya setengah-setengah. Ya, mencong gitu merah tuh kelihatan. Wah, gitu ya. Oke. Nah, ini dokter sebelum ada pertanyaan yang mau dilanjutkan, tadi sempat ada yang bertanya nih Pak Lapendos. Terima kasih ya Pak Lapendos ya. Nah, beliau ini bertanya, Assalamualaikum, Sore Kota. Selamat pagi Dokter Utoyo. Dokter, saya punya teman di Cokro. Nah, teman saya itu sering kali berobat ke dokter, terapi juga iya, ya rutin olahraga, tapi nggak sembuh-sembuh. Itu ternyata stroke apa ya? Apa sih dokter? Gitu katanya dokter. Baik, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi seperti tadi saya bilang, stroke itu ada dua, penyumbatan atau perdarahan. Dan perjalanannya ada 4. Ada yang 24 jam pulih. Ada, seperti tidak ada apa-apa. Ada yang butuh waktu 3 hari sampai 2 minggu
pulih sama sekali. Nah, ada juga yang makin lama makin progres. Nah, kemudian mengapa kok masih ada seperti itu? Itu gejala sisa. Kalau yang tadi 24 jam nggak ada gejala sisa, sudah hilang sudah. Yang sampai 3 minggu nggak ada apa-apa, ya hilang. Tapi ini masih ada, berarti itu gejala sisa daripada stroke-nya. Lah saya nggak tahu nih stroke-nya ringan tidaknya, apakah ini penyumbatan, perdarahan, ya ini harus periksa. Ya, walaupun feeling saya ada ini jangan-jangan penyumbatan, tapi saya nggak bisa memastikan sebelumnya kalau tidak dengan pemeriksaan. Jadi begitu Pak Lapendos ya. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Baik, terima kasih Pak Lapendos ya sudah ikutan bergabung. Dokter kembali lagi nih dokter untuk mengedukasi masyarakat ya. Karena tadi sempat disampaikan bahwasanya stroke itu bisa datang lagi loh, jadi kita juga harus waspada. Terus kemudian kita juga harus olahraga. Nah, seberapa banyak sih dokter olahraga yang harus dibutuhkan atau disesuaikan dengan orang dengan penyakit stroke, dokter? Ya, jadi begini ya, olahraga itu kan ada yang ringan, sedang, berat ya. Kita nggak usah yang berat-berat lah. Udah kena stroke, jalannya susah pakai berat-berat. Tapi saya punya pasien juga karena terbiasa olahraga berat, dia lakukan itu dengan rutin ya, enggak apa-apa. Tapi kalau nggak biasa olahraga, yang murah itu apa? Jalan kaki. 30 menit. Tiap hari. Ya, kalau mau ada jeda ya 5 hari saja dalam seminggu. Tapi 30 menit sudah cukup. Itu sudah diteliti bahwa 30 menit orang yang olahraga dengan tidak, angka kejadian stroke ulangnya berbeda. Gitu. Yang murah saja jalan kaki. Gitu. Nggak perlu yang loncat-loncat ya, nggak usah. Jalan kaki aja yang penting. Tapi kembali lagi kalau orang terbiasa olahraga, kalau suruh jalan kaki toh mungkin lemah ya. Apa bukan lemah? Rasa-rasen ya. Jadi mau oke, nggak apa-apa, yang penting rutin. Karena dengan olahraga pembuluh darahnya akan melebar. Alirannya jadi lancar. Begitu ya, gampangnya seperti itulah orang awam ya. Dan kemudian kalau jalan kaki misalnya di alun-alun kan bisa tengok kiri tengok kanan, itu stresnya berkurang. Tapi kalau gerak seperti Bu Devi di rumah dapur kelotakan, pikirannya pusing, sumpek, mangan opo, masak opo, bumbune kurang opo. Bener olahraga tangannya goyang-goyang, ya ndak apa-apa. Tapi ininya hormonnya tidak bisa lepas. Si durung mikir anak, utangku kapan dibayar, gajiannya kapan. Nah ini tanggal 1 ya. Wah ini kalau pegawai negeri masuk sudah rekening ya. Yang gajian tanggal 1 ya? Iya tanggal 1 ya. Kalau nggak tanggal 1, waduh nunggu ya. Iya. Gitu. Baik, jadi bedakan kerasa kata kalau katanya dokter Kotoyo, walaupun kita di rumah selalu beraktivitas itu bukan berarti kita berolahraga. Siapa tahu kita lagi ngereok di rumah, kayak saya ngereok ya, bumbu dapur habis. Iya. Itu bukan olahraga itu ya. Iya. Jadi kalau sisanya olahraga adalah fisik, kemudian badan kita, otak kita itu diajak untuk melepaskan beban itu ya. Iya. Ya, Alun-alun lo bagus. bagus dokter. Dulu saya di sini tuh tahun 1994. Waduh, saya belum lahir dokter. Oh belum lahir ya. Sampai sekarang, wah fasilitasnya bagus sekali. Ada ayunan. Sekarang banyak orang yang jalan kaki itu. Saya juga pernah jalan kaki ya tiap pagi. Ya, ngelihatnya tua, muda, anak-anak. Dan ada mainannya. Ya ini sekarang lebih bagus lagi ya, diperbaiki rumputnya, sampah-sampah. Dulu masih awal-awal sampahnya belatakan ya. Sekarang udah mulai ditata. Situ aja. Olahraga jalan kaki pagi. Kalau perlu ketemu sama saya, sapalah saya. Oh, suka kalau dokter. Iya, tapi enggak makan bakso saya. Enggak makan itu tahu goreng enggak. Ya repot ya dokter ya, Ya. makan di sana. Jadi memang alhamdulillah beberapa fasilitas untuk taman kota di Kota Probolinggo sudah ini Mitra Suara Kota ya, sudah bisa kita gunakan untuk berolahraga. Ya. Taman Marawi juga sama dokter. Oh iya, saya belum pernah ke sana, rumah saya dekat alun-alun. Wah, itu pagi apalagi tadi Jumat, wah ramenya bagus. Ya, ini sudah bagus Kota Probolinggo. Dulu saya nggak ada 994 itu. Apa olahraga muter-muter nggak ada. Sekarang lumayan ya. Cuma yang nggak enak itu ada mampir-mampirnya itu loh. Ada mampir beli soto soto ini tahu goreng, waduh itu sih. 10 menit ngandoknya kayak. Iya, itu betul. Bu Devi juga gitu dah. Alhamdulillah. Enggak ya. Alhamdulillah suaranya iya dokter. Waduh.
Makanya jangan ditiru ya. Iya. Oke, baik. Jadi itu tadi mitra suara kota ya. Dokter ngomongin lagi soal olahraga bagi masyarakat yang memang penyedap stroke gitu ya. Seberapa ngaruh sih memang dokter kalau misalnya setelah kita rutin olahraga terus kemudian enggak berhenti lagi? Terus apakah nantinya itu akan membuat gejala stroke kita itu dari misalkan ringan kemudian sedang, tiba-tiba sedang jadi berat atau gimana sih dokter? Oh ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi olahraga itu sama olahraga itu ada statistiknya. Saya lupa angkanya. Kalau orang yang olahraga dan tidak, bukan berarti orang yang olahraga tidak kena stroke, enggak. Cuma frekuensi akan berkurang. Kalau yang tidak olahraga lebih banyak. Dan risikonya lebih banyak yang tidak olahraga, bisa sampai saya lupa 3-4 kali lah, ya, gitu. Jadi apa salahnya sih jalan kaki, murah meriah, ya. Dan olahraga kita bisa mengaktifkan semua hormon kita, ya, endorfin kita, seneng lah, apalagi ketemu teman, terus melatih otot kita. Semakin kita nggak olahraga jalan kaki, otot kita akan mengecil nggak dipakai, sayang kan. Murah gratis di alunan masa kena bayaran, tidak ada potongan gratis, karcis tidak ada. Jadi ayolah berolahraga 30 menit saja, cukup 30 menit. Itu berdasarkan penelitian sudah mempengaruhi kondisi kita, ya. Ya kalau yang mau lebih ya boleh saja, tidak apa-apa, ya. Jadi memang untuk kita sebagai pengidap penyakit stroke harus komit ya dokter ya, Ya. bisa tetap sembuh. Makanya ayo melangkah kalahkan stroke. Untuk tema kali ini adalah itu tadi beberapa ulasan yang disampaikan oleh Dokter Utolio, bahwasanya dengan pola hidup kita yang diperbarui atau diperbaiki, kemudian pola makan, istirahat dan olahraga yang cukup ternyata juga berpengaruh untuk kesembuhan kita melawan stroke ya dokter ya. Iya, temanya bagus. Ayo melangkah. Kalahkan stroke mulai dari diri sendiri. Ya, kalau tidak dari diri sendiri bagaimana? Masa nunggu orang lain ya? Oleh karena itu tema ini bagus sekali. Melangkah, yang dulu belum melangkah, ayo melangkah. Ya, ada pepatah ya. Kita mau melangkah itu mulai cuma jalan 1 langkah aja sudah untuk sampai ke 1000 langkah. Itu kan ada pepatah itu, mau jalan 1000 langkah dimulai dari awal 1 langkah. Nah, saya juga olahraga. Kalau enggak olahraga nyandu. Waduh, bangunan rasanya gak enak. Sudah. Nah, itu. Kadang kita yang kaum muda itu suka ini dokter, apa namanya, kalau bahasa Jawa itu anyang-anyangan dokter. Iya, itu harus dirubah itu perilaku itu. Ayo melangkah, kalahkan diri sendiri. Mulai hari ini, jangan nunggu besok ya. Iya, Bu Devi olahraganya apa? Saya lebih sukanya adalah bulu tangkis dokter. Wah, itu keren itu. Ya. Tapi kadang kalau misalnya anak saya lagi tantrum, tangkisnya di rumah, panci tak tangkisi dokter. Oh, gitu ya. Iya, Mas Wahyu apa olahraganya? Angkat besi. Waduh, medeni aku. Iya. Ini kurang lebih sudah hampir 60 menit kita boleh. berbincang-bincang bersama dokter saya. Enggak terasa udah mau jam 11 aja ya. TWN-nya apa ini? Oke. Oh, Pak Lapendos ada tambahan lagi dokter. Boleh. Maafkan dokter, ini Pak Lapendos orang awam kan gitu. Kalau stroke bibirnya bengkok, apakah bisa sembuh kembali dokter? Bibirnya bengkok, mencong mungkin maksudnya, ya. Tapi mungkin maksudnya perot ya kalau. Iya, perot. Ya begini ya. Memang orang bibir perot itu belum tentu stroke. Ada juga penyakit lain yang bukan stroke ada. Sekali lagi kalau bukan stroke, namanya Bell palsy, bisa pulih. Tapi kalau sudah stroke, ada 4 tadi kriteria. 24 jam, pulih. 3 minggu, pulih, ya sudah. Kalau masih ada, ya itu. Berarti gejala sisa. Ya, gejala sisa itu tergantung. Penelitiannya 6 bulan. 6 bulan itu begini, harus diupayakan dengan fisioterapi. Biasanya kalau 6 bulan dengan fisioterapi membaik, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah permanen. Itu. Jadi harus rutin. Jadi tak pengobatan saja, fisioterapinya. Itu penelitiannya 6 bulan. Makanya kok bisa jangan stroke. Kalau makanya cepat. Begitu ada gejala, langsung cepat. Jangan tanya dulu. Waduh, rembukan. Biasanya begitu. Tanya anaknya dulu. Tanya, lu anaknya di mana? Masih di luar. Waduh. Jangan. Di mana nih enaknya masuk sini? Sudah langsung aja ke rumah sakit Muhammad Saleh.
ada fasilitas CT scan, ada khusus ruangan untuk stroke, gitu. Dan penunjangnya ada semua. Jadi misalnya jantungnya, ada ICU dan sebagainya ada semua. Gitu. Jadi kita deteksi dini dengan pemeriksaan dulu. Betul. Ya. Kalau tidak diperiksa bagaimana? Iya kalau simsalabim bolak. Nah, itu lain itu ceritanya. Itu Mas Wahyu Bita itu. Ini pertanyaan saya, dokter. Apa? Ini mungkin juga sebagai closing pertanyaan untuk Mitra Suara Kota. Di usia berapa sih sebenarnya kita harus mengecek untuk kita tahu bahwasanya kita terkena stroke atau enggak? Karena sekarang kan nggak bisa diketahui, dokter. Oh ini kayaknya enggak deh. Oh ini stroke deh, kan kita nggak tahu. Tapi kadang masyarakat kalau misalnya itu tadi, saya nunggu dokter, nunggu anak saya mau periksa. Nah ini harusnya gimana, dokter? Ya, ini pertanyaannya wong pinter ini. Ini tidak tahu pertanyaan nyontek dari mana. Ya, memang batasan usia tidak ditentukan dari mana. Ya, jadi memang idealnya kalau kita sudah usia dewasa. Ya. Waduh, pastinya dokter Utaya udah memanggil. Ya, usia dewasa sudah mulai. Sekarang ada suatu hal yang baru ya. Ada yang disebut pemeriksaan genom. Genom itu genetik, genom. Di Surabaya itu ada rumah sakit, bukan rumah sakit, laboratorium yang memeriksa genetik. Jadi seseorang itu diperiksa saliva itu apa ya, air liur atau juga dari darah, kita bisa memprediksi besok kena sakit apa kita. Luar biasa kemajuan teknologi. Ya, pernah nonton film Thor? Belum, dokter. Thor yang orang kuat itu. Kenapa, dokter? Itu masuk di apa korannya sana. Dia sampai berhenti main film. Padahal orang yang besar kuat, bukan karena tidak punya uang kan, apa karena sakit, enggak. Begitu dia periksa genetik, genom namanya, dia nanti akan diperiksa akan demensia Alzheimer. Oleh karena itu dia menjaga dulu, mengapa istilahnya faktor risiko apa yang bisa menjadi demensia Alzheimer, dia jaga dulu. Nah nanti kalau sudah oke, baru dia main film lagi. Sampai membuat begitu anunya, literal apa narasinya. Di Indonesia sudah ada nih, saya juga baru kaget, baru tahu. Di Surabaya ada, Jakarta ada. Saya kota lain saya nggak tahu. Bayarnya memang mahal, 3,5 juta. Sekali periksa saja, kita bisa tahu, ini stroke apa enggak. Besoknya. Nanti ada lagi pemeriksaan lain, bisa demensia apa enggak. Gitu. Yang saya tahu kan karena bidang saya saraf, cuma 2 itu yang saya tahu, belum yang lain. Jadi bisa diketahui. Luar biasa. Maju lagi stem cell. Waduh. Ngomong begitu agak panjang ceritanya. Jadi Mbak Bu Devi kalau mau ya boleh. Nanti tak kasih rujukan. Cuma gak ada BPJS itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa itu bayar sendiri. Jadi makanya karena saya itu mahal, kita juga harus nabung ya. Iya, Nabungnya itu makanya jangan cuma holiday saja. betul, Kita juga betul. harus perlu Ayo olahraga, Bu Devi besok olahraga coba. Besok hari apa? Sabtu. Waduh, enggak ada saya. Hari apa? nggak pernah tutup, dokter. Saya mengudara terus, dokter. Sama Oh, ya repot dibayarannya jaluk tambah iki. Ya honornya minta ditambah sama siapa enggak tahu nih. Kepala infokomnya. Baik, alhamdulillah. Dokter Utaya, terima kasih banyak dokter untuk pagi kali ini sudah berbincang-bincang ya bersama dengan Mitra Suara Kota terkait stroke, baik itu dari gejalanya, terus kita harus seperti apa menanggapi dan segera harus ke rumah sakitnya. Mitra Suara Kota semuanya sudah diedukasi bersama dengan dokter Utaya. Ayo melangkah, kalahkan stroke. Mulai dari kita sendiri. Iya. Oke. Kalau enggak dari kita kapan lagi? Iya. Ada di Rukia dokter Utaya hari ini, mulai sekarang dari diri kita ya. Iya, oke. Baik, dokter sebagai closing statement pagi kali ini ya untuk Mitra Suara Kota boleh monggo silakan dokter. Baik, untuk suara kota, penggemar suara kota ya, pendengar suara kota. Seperti yang tadi saya bilang, yaitu temanya sudahlah ayo melangkah. Mulailah dari diri kita sendiri. Nah, kalau ada gejala yang sudah saya sebut tadi, segera ke RS, belok-belok dulu nanti kehilangan waktu kita ya. Tapi kalau memang diperiksa, oh ini bukan emergensi, bukan stroke, ya sudah, berobat ke puli. Tapi kalau ini emergensi, betul, ini gejala stroke, ya opname. Nah, nanti kita scan, CT scan, diobati. Supaya ini Bu Devi tidak bosan melihat saya juga ya. Nanti melihat Wahyu juga bosan itu ya. Baik, itu aja Bu Devi. Terima kasih Dokter Utaya dan alhamdulillah Mitra Suara Kota rampung saja sudah perbincangan kita ya. Aku sampai panik ini, jangan-jangan aku kena stroke. Astagfirullahaladzim.
Jangan Bu Devi masih muda, iya. Tadi saya sudah dengar kebasnya loh. Ya, Dingin itu ternyata salah satu gejala ya. Gejala. Malahan agak serem habis keluar dari sini sama dokter Utoyo. Enggak lah, jangan khawatir, ada Mas Wahyu beres nanti. Baik, dokter terima kasih banyak, salam sehat selalu dokter. Terima kasih kembali. Baik, dan tentunya Mitra Sarakata kita nanti akan bertemu kembali ya di minggu depan bersama dengan Klinik Udara dengan next time beberapa informasi edukasi kesehatan lainnya yang nantinya kita akan bahas. Baik, terima kasih juga Mitra Sarakata ya sudah bergabung bersama kami di dialog interaktif pagi kali ini, karena melihat waktu juga sebentar lagi ini kawasan Kota Probolinggo dan sekitarnya kan masuk untuk melaksanakan ibadah sholat duhur karena sekarang Jumatan, jadi kita jeda dulu ya. Dan tentunya terima kasih atas kehadirannya Dr. Utoyo dan terima kasih kembali. Dr. Buddha. Dr. Utoyo banyak Mitra Sarakata datang ke sini alhamdulillah. Ya. Bersama dengan rombongannya sudah rawuh ke studio 101,7 dan itu akhirnya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.